Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam diskusi terkait dengan metodologi penelitian sosial. Kali ini saya coba untuk melanjutkan apa yang telah dibahas pada video sebelumnya terkait dengan definisi penelitian sosial, kemudian perbedaan antara metodologi dan metode penelitian sosial. Pembahasan kali ini itu akan membahas lebih spesifik terkait dengan substansi dan aksiden, fenomena dan realitas penelitian sosial, dan adanya dialog paradigma penelitian sosial pada aspek ontologis, epistemologi, aksiologi, dan metodologis. Oleh karena itu, saya berharap Anda tetap terus menonton video ini sampai pada akhir diskusi, karena ini sangat penting terkait konstruksi pemahaman kita apa yang menjadi dasar dari penelitian sosial itu. Oke, kita akan membahas satu per satu. Substansi dan aksiden. Ini hal yang paling dasar ya untuk dipahami, tidak hanya dalam penelitian sosial saja, tetapi juga dalam penelitian sains. Kita mulai dari realitas. Realitas, apa sih sebenarnya realitas itu? Realitas itu dikenal dengan istilah kenyataan. Dalam bahasa sehari berarti hal-hal yang nyata, hal yang benar ada. Realitas, jadi kata realitas itu kata yang begitu mudah untuk diucapkan, tetapi terkadang ketika kita ditanya lebih spesifik lagi, hal itu menjadi bias. Realitas itu dalam kamus itu dijelaskan adalah hal yang benar-benar ada, hal yang nyata. Ya. Kemudian realitas itu terbagi atas eksistensi dan esensi. Kalau bicara tentang eksistensi, itu bicara tentang keberadaan sesuatu antara ada dan tiada. Kemudian bicara tentang esensi, itu bicara terkait dengan keapaan sesuatu. Dari keberadaan itu yang sifatnya tunggal, kemudian tentang keapaan yang sifatnya majemuk, ya, sehingga kita bisa melihat begitu banyak keberadaan yang kemudian dibedakan antara satu keberadaan dengan keberadaan yang lain, antara satu realitas dengan realitas yang lain. Esensi itu dibagi atas dua, yaitu substansi dan aksiden. Substansi itu adalah inti dari sesuatu atau hakikat dari sesuatu. Substansi itu bicara tentang hal yang mendasar dari sesuatu atau hal yang harus ada dari sesuatu itu. Kemudian aksiden. Aksiden itu bicara tentang hal yang melekat pada sesuatu. Jadi substansi itu menjadi hal yang utama ya, dari sesuatu, sementara aksiden itu hal yang melekat pada substansi. Sehingga tanpa substansi maka esensi sesuatu itu sirna. Kemudian aksiden itu adalah hal yang melekat. Jadi tanpa aksiden dan esensi dan sesuatu itu tetap ada. Aksiden itu terbagi atas 9 aspek, yaitu kualitas, kuantitas, spasial, waktu, posisi, relasi, kepemilikan, perbuatan, dan pasif. Kalau bicara tentang kualitas, ya pada aspek kualitas indrawi misalnya, dari contohnya warna, ya, warna merah, putih, hitam, kuning, dan seterusnya. Kemudian pada aspek misalnya kuantitas, ya, pada aspek kuantitas berbilang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pada aspek spasial, bicara spasial itu bicara tentang ruang, ya. Kemudian bicara tentang waktu, ya. Waktu bicara tentang posisi di atas, di bawah, di samping, kiri, kanan, depan, belakang, gitu ya. Relasi, hubungan antara, misalnya hubungan tentang misalnya ayah itu dikatakan ayah karena ia memiliki anak. Kemudian klien dan patron misalnya, itu klien dan patron merupakan relasi. Kemudian majikan dan buruh misalnya, majikan, jadi kata majikan
itu dikaitkan dengan keberadaan buruh. Kakak dan adik misalnya, keberadaan kakak itu dikaitkan dengan keberadaan adik. Kepemilikan, misalnya mobil saya, mobil si A, ya, rumah si A misalnya, atau uangnya si A, itu kepemilikan, perbuatan dan pasif. Ini adalah hal yang perlu kita pahami untuk penjelasan selanjutnya. Saya kasih sebuah contoh. Misalnya esensi daun. Apa sebenarnya esensi daun? Hijau pada daun itu apakah merupakan sebuah substansi atau aksiden? Hijau pada daun itu ternyata ada daun yang bukan berwarna hijau, yaitu merah dan coklat. Meskipun dia bukan berwarna hijau, dalam hal ini berwarna merah atau coklat, dia tetap dikatakan daun. Jadi hijau pada daun itu bukan substansi dari esensi daun. Karena ada hijau yang bukan daun. Contoh misalnya hijau baju, kemudian semangka yang berwarna hijau. Jadi hijau itu adalah kualitas, aspek kualitas dari aksiden daun. Begitu juga dengan merah, kemudian coklat pada daun. Ya, daun itu adalah esensi. Substansinya apa? Apa kira-kira substansinya? Jadi aksidennya itu adalah hijau pada aspek kualitas, merah, kemudian coklat dan warna yang lain. Begitu juga baju. Ada baju yang berwarna bukan hijau. Jadi substansi baju itu bukanlah hijau misalnya. Begitu juga semangka. Semangka itu hijau pada semangka itu bukan sebagai substansi tapi aksiden pada aspek kualitas. Berjumlah misalnya 1 semangka, 2 semangka, 3 semangka dan seterusnya itu bukanlah substansi tapi aksiden pada esensi semangka. Bedanya eksistensi dan esensi ya gitu. Kalau esensi itu tentang keapaan. Ini dikatakan daun, ini dikatakan baju, ini dikatakan semangka. Jadi 3 ini dikatakan daun. Esensi daun. Ya. Esensi daun itu terdiri atas substansi dan aksiden. Dikatakan daun itu tanpa hal tersebut, maka ini ketiga itu tidak dikatakan daun. Kemudian baju misalnya. Apa yang menjadi esensi dari baju? Apa yang menjadi substansi dari baju? Kalau aksidennya kan sudah kita ketahui bahwa warna pada baju misalnya atau berbilangnya baju atau ini pada aspek spasial misalnya pada baju ini bukanlah substansi melainkan aksiden. Begitu juga dengan semangka. Sekarang kita masuk pada aspek fenomena. Fenomena dan realitas sosial. Menurut Immanuel Kant, kata fenomena itu menunjukkan penampakan sesuatu dalam kesadaran, sedangkan nomena itu adalah realitas. Tadi sudah kita ketahui bahwa realitas itu adalah hal yang benar-benar ada, hal yang nyata adanya. Sementara fenomena itu adalah menunjukkan penampakan suatu dalam kesadaran. Sementara realitas itu diistilahkan nomena dalam pandangan Immanuel Kant. Menurut Edmund Husserl menyatakan bahwa apa yang disebut fenomena adalah realitas itu sendiri yang nampak setelah kesadaran kita cair dengan realitas. Fenomena Husserl justru bertujuan mencari yang esensi atau eidos dari apa yang disebut dengan fenomena dengan cara membiarkan fenomena itu berbicara sendiri tanpa dibarengi dengan prasangka. Antara Immanuel Kant dan Edmund Husserl itu berbeda dalam memahami fenomena dan realitas. Menurut Immanuel Kant bahwa fenomena dan realitas itu dua hal yang berbeda. Nomena itu dianggap dengan realitas, sementara fenomena itu adalah hal yang berbeda dari realitas. Sementara Edmund Husserl itu tidak membedakan antara fenomena dan realitas. Saya kasih contoh misalnya. Ini ada realitas misalnya. Menurut
Immanuel Kant bahwa realitas itu adalah ya, dia hal yang berdiri sendiri di luar dari kesadaran manusia. Sementara fenomena itu merupakan gambaran atau penampakan dari realitas dalam kesadaran manusia. Jadi fenomena, jadi yang diketahui itu adalah fenomena sebagai gambaran konsepsi atau pahaman dalam pahaman kita. Sementara realitas itu berada di luar dari kesadaran manusia. Dia tidak tampak. Ini yang disebut dengan noumena. Jadi noumena itu sama dengan realitas dalam perspektif Immanuel Kant. Sementara fenomena itu adalah sesuatu yang nampak dalam kesadaran manusia, yang kemudian nanti kita sebut dengan sebagai pahaman atau konsepsi. Kalau dalam pandangan ini dalam pandangannya Immanuel Kant, ya kan? Sementara dalam pandangannya Husserl, sedangkan dalam pandangan Husserl itu menganggap bahwa fenomena itu sama dengan realitas itu sendiri. Jadi realitas itu akan tampak dalam kesadaran manusia secara sendiri. Jadi realitas itu sendiri yang nampak setelah kesadaran kita cair dengan realitas. Justru bertujuan untuk mencari esensi atau eidos dari apa yang disebut dengan fenomena dengan cara membiarkan fenomena itu berbicara sendiri tanpa dibarengi dengan prasangka. Saya berharap dalam deskripsi gambar ini setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran apa itu fenomena dalam perspektif Kant, Immanuel Kant, dan apa itu fenomena dalam perspektif Husserl. Kalau dalam Kant tadi dikatakan bahwa fenomena dan realitas adalah dua hal yang berbeda. Sementara Husserl melihat bahwa fenomena dan realitas adalah suatu hal yang sama. Contoh kita bicara tentang kemiskinan, esensi kemiskinan. Untuk mengetahui esensi kemiskinan itu, kita coba untuk memahami dengan melihat misalnya realitas atau fenomena. Ada 4 gambar di sini, ada 4 gambar. Yang pertama itu kita lihat ada pemandangan rumah yang kumuh atau terkait dengan sanitasi lingkungan. Kemudian kedua adalah tentang kebutuhan atas pangan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait dengan kebutuhan atau gizi, ya, kesehatan. Kemudian yang keempat ini terkait dengan income atau pendapatan. Gambaran-gambaran ini biasa kita konsepsikan sebagai indikator-indikator atau fenomena-fenomena kemiskinan. Nah, pertanyaannya adalah kalau gambar ini kita konsepsikan sebagai realitas kemiskinan, apa sebenarnya kemiskinan itu? Apakah benar apa yang tampak dalam fenomena-fenomena ini melalui gambar ini itu merupakan kemiskinan atau bukan? Dalam beberapa literatur menunjukkan bahwa jenis-jenis kemiskinan itu terbagi atas beberapa. Ada disebut dengan kemiskinan subjektif, ada yang disebut dengan kemiskinan absolut, ada yang disebut dengan kemiskinan relatif, ada kemiskinan alamiah, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural. Ternyata kemiskinan itu berbagai macam bentuk atau jenis. Ada kemiskinan yang disebut dengan subjektif, yaitu jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Ada orang merasa bahwa dirinya miskin, tapi kalau kita lihat pada indikator tertentu bahwa orang ini sudah dikatakan berkecukupan, gitu ya. Kemudian ada kemiskinan absolut. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Contoh yang sering kita dengarkan itu atau jadikan rujukan adalah Bank Dunia, World Bank, bahwa standar orang dikatakan miskin atau individu dikatakan miskin ketika kebutuhan kalorinya itu
kurang dari 2.100 kalori per hari per kapita. Atau dalam standar kapital itu adalah antara 1 US dollar atau 2 US dollar per hari. Kemudian kemiskinan relatif. Jadi kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Kemiskinan alamiah ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Ini ada faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan. Contoh misalnya, negara yang Indonesia itu dikenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sementara beberapa negara di Afrika misalnya, khususnya di daerah gurun Sahara, Sub-Sahara itu negara yang secara alam itu boleh dikatakan negara yang miskin akan sumber daya alam, khususnya untuk flora maupun fauna. Selanjutnya, kemiskinan kultural. Ini ada aspek kultur atau kebudayaan, kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan miskin. Budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidup seperti masyarakat modern. Masyarakat Asia Pasifik itu dikenal dengan masyarakat yang pekerja keras, kemudian ulet, kemudian disiplin. Sementara masyarakat yang berada di negara-negara Asia Tenggara itu cenderung santai, kemudian kurang disiplin, dan seterusnya. Ini adalah frame-frame yang kemudian terbentuk di dalam pemahaman kita selama ini. Meskipun dalam realitasnya mungkin tidak seperti itu. Kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Berarti ada faktor struktur. Struktur sosial masyarakat itu tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Ini yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga non-government misalnya, atau lembaga-lembaga pemerintah yang coba untuk mengadvokasi, membuka akses masyarakat terhadap sumber daya, atau akses terhadap fasilitas-fasilitas publik, akses terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian terhadap pekerjaan maupun dalam aspek-aspek pengambilan kebijakan. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata kemiskinan itu memiliki aspek yang berbeda-beda. Nah, esensi kemiskinan kalau kita lihat dari keempat ini apa sebenarnya? Subjektif, absolut, relatif, alamiah, kultur, struktur. Itu adalah aksiden. Sementara kemiskinan ya, ini adalah substansinya yang perlu kita coba ketahui. Selanjutnya untuk mengukur tentang kesejahteraan misalnya. Ini pernah didiskusikan pada materi sebelumnya. Untuk mengukur kesejahteraan suatu negara misalnya, atau suatu masyarakat atau individu, itu dilihat dari aspek kualitas hidupnya. Kualitas hidup itu sifatnya abstrak kalau bicara tentang kualitas hidup. Karena ada orang yang memiliki misalnya mobil dikatakan sejahtera, sementara dia sendiri menganggap dirinya belum sejahtera. Ada orang yang mungkin memiliki rumah tempat tinggal ya yang memadai, sebagian atau indikator yang ada menganggap bahwa ia itu sudah hidup layak, tapi menurutnya dia belum hidup layak. Atau banyak indikator-indikator lain. Untuk mengukur itu, salah satu aspek atau rujukan yang digunakan itu adalah misalnya dalam pandangan hedonisme utilitarian atau utilitarianisme ideal yang melihat bahwa utilitas yang banyak itu menjadi indikator kesejahteraan. Kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar, artinya utilitas yang banyak itu lebih baik daripada utilitas yang sedikit. Kalau kita turunkan lagi bahwa konsumsi ternyata yang menjadi indikator untuk mengukur kesejahteraan. Jadi realitas tentang sejahtera itu apa sih sebenarnya? Esensi dikatakan sejahtera itu apa? Kalau misalnya kita lihat dia memiliki 2 mobil, 3 mobil, 1 rumah yang besar misalnya, pakaian yang bagus dan seterusnya, itu hal-hal yang bersifat aksiden,
substansi dari esensi dikatakan sejahtera itu apa. Itu yang perlu digali untuk diketahui, ya. Coba untuk diungkap dalam sebuah riset, khususnya dalam penelitian sosial. Nah, sekarang kita akan masuk pada paradigma penelitian sosial. Di sini terjadi dialektik antara 4 pemikiran atau aliran paradigma penelitian. Yang pertama itu adalah positivisme, postpositivisme, naturalisme, dan pragmatisme dilihat pada asumsi ontologis, asumsi epistemologis, asumsi aksiologis, dan metodologis. Sini nanti akan terjawab bahwa ternyata dalam melihat realitas antara satu paradigma dengan paradigma yang lain itu berbeda. Sehingga nanti pada diskusi berikutnya kita akan mendiskusikan terkait jenis-jenis penelitian. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada mixed method. Gitu ya. Nah, itu semua lahir, itu tidak lepas dari apa yang menjadi perdebatan antara 4 paradigma penelitian sosial ini. Oke, kita akan bahas satu per satu. Sebelumnya, kita harus memahami dulu apa itu ontologis, asumsi ontologis, yaitu apakah realitas sosial itu. Apa realitas sosial itu? Being, keberadaan realitas sosial itu. Atau pada aspek epistemologi, apakah realitas sosial itu dapat dikaji? Bagaimana hubungan antara peneliti dan objek kajiannya? Kemudian pada aspek aksiologi, bagaimana peranan nilai dalam kajian realitas sosial. Kemudian metodologis, bagaimana cara mengetahui realitas sosial itu. Ini dari pembahasan pertama sampai sekarang selalu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Itu nanti akan coba dijelaskan dari diskusi kita selanjutnya dalam video ini. Nah, pada asumsi ontologis dalam paradigma positivisme, postpositivisme, naturalisme, dan pragmatisme. Positivisme melihat bahwa realitas adalah berada di luar sana, bukan merupakan bagian dari kehidupan sosial yang diatur oleh aturan dan mekanisme alam yang abadi. Realitas sosial dapat diketahui. Dalam paradigma penelitian positivisme, dia melihat bahwa antara peneliti dengan realitas ada jarak. Jadi realitas itu berdiri terlepas dari subjek atau peneliti. Jadi dia otonom, berdiri sendiri di luar sana tanpa ada keterkaitan dengan kesadaran manusia. Post-positivisme, post itu coba untuk membantah pandangan positivisme. Dia mengakui bahwa, kelompok ini mengakui bahwa realitas itu benar berada di luar dari kesadaran manusia. Tetapi, ya ada tetapinya, tetapi manusia itu tidak mampu memahami realitas itu secara absolut. Jadi, apa yang coba untuk ditangkap, untuk diketahui, dikonsepsikan oleh peneliti terhadap realitas eksternal ini itu tidak secara absolut dapat diketahui. Tetapi ada hal-hal yang bersifat subjektif yang kemudian bercampur terhadap realitas itu sendiri, realitas yang diketahui. Dalam pandangan naturalis, naturalis itu berbeda dengan pandangan post-positivisme dan positivisme. Dia menganggap bahwa realitas itu tidak lain adalah hasil interpretasi subjek. Jadi realitas itu merupakan hasil interpretasi konstruksi subjek peneliti terhadap realitas. Jadi realitas itu merupakan
hasil interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Jadi apa yang dipahami di sini, nekonsepsikan itu merupakan mental construction. Itu merupakan mental konstruksi, bukan seperti apa yang dipahami oleh positivisme bahwa realitas itu adalah suatu hal yang terlepas dari kesadaran manusia atau peneliti dalam hal ini. Atau dalam positivisme menganggap bahwa ada interpretasi atau subjektivitas peneliti dalam terhadap realitas yang diamati, atau tidak absolut seperti yang dipahami oleh positivisme. Nah, sementara naturalisme menganggap bahwa antara peneliti dan objek yang diteliti atau realitas sosial itu itu adalah hasil interaksi, ya, hasil interaksi antara antara objek yang dikaji dengan objek yang dikaji itu sendiri, atau antara objek yang dikaji atau objek yang diteliti dengan peneliti itu sendiri. Dalam pandangan pragmatisme, coba mengambil kelebihan-kelebihan dari positivisme dan post-positivisme maupun naturalisme. Sehingga dia mengakui bahwa realitas itu berdiri sendiri atau independen lepas dari kesadaran manusia. Namun, realitas itu tidak bisa diketahui, sehingga kita perlu mencari penjelasan yang menghasilkan output sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, sekarang kita lanjut pada aspek epistemologi. Dalam epistemologi, positivisme itu dikenal dengan dualis dan objektif. Dualisme berarti bahwa para peneliti dan objek kajian terpisah dan independen satu sama lain. Objektif berarti antara peneliti dan yang diteliti tidak saling berpengaruh. Antara realitas dan peneliti, antara objek yang diteliti dan peneliti, ini peneliti itu berjarak. Itu berjarak, ini objek kajian atau objek pengamatan, ya, pengamatan itu berjarak, sehingga interpretasi peneliti terhadap objek yang dikaji itu sifatnya objektif tanpa ada unsur subjektif yang mempengaruhinya. Sementara dalam pandangan post-positivisme menganggap bahwa dia mengakui bahwa realitas, ya, objek yang dikaji itu berdiri sendiri seperti yang dipahami oleh positivisme. Ada jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti. Namun, ia memahami bahwa apa yang diketahui itu tidak atau bukan merupakan realitas. Bahwa objektivitas terhadap hasil kajian itu hanya bisa didekati. Jadi bukan realitas apa yang dikaji, objek yang dikaji itu tidak persis dengan realitas yang sesungguhnya yang sifatnya independen seperti yang dipahami oleh positivisme. Hanya peneliti itu bisa melakukan atau mendekati realitas itu sendiri. Kalau misalnya kita kasih misalnya ini garis, ini 100% diketahui seperti klaim dari positivisme bahwa realitas itu bisa diketahui objektif tanpa ada interpretasi dari peneliti. Dalam pandangan positivisme bahwa yang diketahui itu bukan 100%, tetapi yaitu mendekati 100%. Tapi tidak sampai 100%. Jadi dia hanya bisa didekati, tidak 100% seperti klaim dari positivisme. Sementara dalam pandangan naturalisme
dia menganggap bahwa non-dualism or non-objective position, non-dualist position, non-objective position, non-dualism, berarti pemisahan antara penelitian objek kajian sesuatu yang tidak akan pernah terjadi atau mustahil terjadi. Jadi sehingga penelitian merupakan hasil interaksi yang terjadi antara peneliti dan objek yang diteliti. Jadi dalam pandangan naturalisme, antara peneliti dan realitas ya, yang coba untuk dipelajari itu merupakan hasil interaksi, sehingga mustahil dipisahkan. Realitas dalam pandangan naturalisme itu dibagi atas manusia dan non-manusia. Manusia dan bukan manusia. Nah, dalam pandangan positivisme, dalam sains, objek sains itu, dia menyamakan antara objek kajian benda, ya benda-benda selain manusia itu disamakan dengan kajian terhadap manusia. Jadi cara yang digunakan dalam mengkaji, memahami atau mempelajari ya, benda-benda seperti benda mati seperti tanaman, kemudian batu misalnya, pasir misalnya, kemudian binatang misalnya, atau sel-sel misalnya, makhluk organik, mikroorganisme misalnya, itu yang digunakan dalam eksperimen, itu kemudian juga disamakan perlakuannya dengan ketika kita mempelajari tentang manusia. Nah, dalam kelaiman naturalisme bahwa sifat dari benda-benda yang bukan manusia itu tidak sama dengan ketika kita memahami tentang manusia. Contoh terkait dengan perkawinan, itu social agreement misalnya, merupakan hasil kesepakatan. Sehingga apa yang menjadi kajian dari peneliti itu merupakan hasil interaksi, tidak sifatnya objektif sebagaimana klaim dalam positivisme. Dalam pandangan pragmatisme menganggap bahwa objektivisme dari positivisme maupun post-positivisme, nah subjektivis dalam perspektif naturalisme itu kedua-duanya itu ada, sehingga tidak hanya fokus pada aspek objektivis saja, tetapi juga pada aspek subjektivis. Jadi keberadaan kedua itu penting. Jadi ada subjektivitas peneliti dan objektivitas dari apa yang diteliti. Sehingga pragmatisme menganggap bahwa kedua-duanya itu perlu ada, dan yang penting itu adalah apa yang ingin dicapai, tindakan apa yang akan diambil. Sekarang kita masuk pada asumsi berikutnya, itu aksiologi. Asumsi aksiologi dalam pandangan positivisme yaitu value free, sementara post-positivisme itu controlled value free. Value free itu artinya bahwa nilai-nilai yang dibawa, nilai-nilai yang dianut oleh peneliti itu tidak bisa mempengaruhi terhadap objek kajian. Jadi bebas nilai. Sementara dalam pandangan post-positivisme bahwa subjektivitas dari peneliti terkait dengan nilai-nilai yang dianutnya itu tidak 0% mempengaruhi terhadap realitas. Ya, terhadap realitas. Setidaknya ada unsur subjektivitas ya, dari peneliti terhadap objek yang ditelitinya atau objek kajiannya. Jadi nilai-nilai yang dianut itu tetap mempengaruhi. Contoh misalnya terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Nilai keagamaan misalnya, nilai-nilai Islam yang dianut oleh peneliti itu setidaknya sedikit mempengaruhi terhadap hasil kajian dari objek yang diteliti. Atau misalnya tentang nilai-nilai adat.
itu akan mempengaruhi sedikit terhadap realitas objek yang dikaji. Sehingga dalam pandangan post-positivisme, subjektivitas itu, nilai itu bisa dikontrol. Cara mengontrolnya itu dalam pandangan post-positivisme itu yang dikenal dengan metode triangulasi. Biasa dikontrol dengan triangulasi. Nanti itu ada triangulasi metode, kemudian peneliti, kemudian data dan teori. Ini akan ada pembahasan tersendiri. Sementara dalam klaim naturalisme, ia mengatakan bahwa value laden or value bounded. Para penganut paradigma ini mempercayai bahwa sistem nilai peneliti dan yang diteliti sangat memegang peranan dalam suatu penelitian. Sistem nilai tidak dapat dikontrol seperti klaim dalam positivisme. Kemudian dalam pragmatisme menganggap bahwa value bounded. Para pragmatis tidak ada keraguan mengatakan bahwa sistem nilai memegang peran penting dalam melakukan suatu penelitian. Jadi pragmatisme ini itu mengakui tentang apa yang diklaim oleh naturalisme terkait asumsi aksiologi. Selanjutnya, kita masuk pada asumsi metodologis. Dalam positivisme, itu pendekatan eksperimental dan manipulatif itu menjadi pendekatan yang sangat-sangat penting. Ya. Pertanyaan dan hipotesis diformulasikan sebelum pengumpulan data, mengikuti setting natural science yang mengikuti prosedural deduktif, memanipulasi dan mengontrol variabel-variabel yang digunakan. Sehingga realitas sosial itu yang begitu kompleks, kompleks itu bisa dibagi-bagi, ya, bisa dipecah-pecah. Ini dalam pendekatan ini adalah kaum positivisme itu tokohnya adalah Auguste de Comte. Yang menganggap bahwa realitas yang begitu kompleks itu bisa dipecah-pecah menjadi A, menjadi B, bisa C, D, dan bisa dikontrol dan dimanipulasi. Sementara dalam klaim post-positivisme itu modified experimental manipulatif, mengandalkan model-model eksperimen, manipulasi, dan mengontrol variabel penelitian. Jadi sama dengan positivisme. Kemudian karena ada perbedaan terkait dengan aspek ontologi maupun epistemologi, sehingga survei metode itu menjadi komplementer dari apa yang menjadi kekurangan dari positivisme, dan mereka juga mengakui metodologi kualitatif tadi, seperti yang saya sebut dengan pendekatan triangulasi. Kemudian dalam naturalisme, yaitu hermeneutik dialektik, menelusuri kebenaran ilmiah melalui proses dialektika interpretatif. Terjadi dialog antara responden dan dialog antara responden dengan peneliti dalam mengungkap realitas yang sebenarnya. Ini tadi ya, ada interaksi antara peneliti dengan realitas. Jadi apa yang menjadi konsepsi atau pengetahuan yang coba untuk diperoleh dari memahami realitas itu merupakan hasil interaksi antara objek yang diteliti dengan objek yang lain dan antara objek yang diteliti dengan peneliti. Ini sebagai hasil interaksi. Ini sering kita temukan dalam penelitian-penelitian fenomenologi, kemudian penelitian grounded, kemudian studi kasus, ya, etnografi, dalam penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif dalam pendekatan naturalisme, sehingga kebenaran itu sifatnya subjektif sebagaimana klaim dari naturalisme. Selanjutnya pada klaim pragmatisme, mixed method menekankan integrasi kuantitatif deduktif, model-model kualitatif, model dalam suatu penelitian, terutama penelitian-penelitian pengembangan disebut dengan mixed method.
karena aspek ontologis epistemologi dari pragmatisme itu mengakui objektivitas dari positivisme dan postpositivisme dan mengakui subjektivitas dari naturalisme, sehingga pendekatan yang di sini adalah pendekatan kuantitatif, ya. Kemudian di sini pendekatannya kualitatif, itu coba untuk digabungkan atau dipadukan sehingga melahirkan yang disebut dengan mixed method. Sehingga suatu kajian itu terhadap realitas itu tidak hanya mengandalkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja, tetapi bisa dikomplementerkan antara keduanya. Jadi setelah kita melihat penjelasan dialog paradigma, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, antara satu jenis penelitian dengan penelitian yang lain, satu pendekatan penelitian dengan pendekatan penelitian yang lain, itu coba untuk mengungkap realitas, yaitu hal-hal yang nyata yang benar-benar ada. Hanya untuk sampai pada pengungkapan terhadap realitas, di situ terjadi perbedaan-perbedaan. Karena yang tampak itu, sebagaimana dalam pandangan Immanuel Kant, itu adalah fenomena, bukan nomena. Sehingga fenomena dan nomena itu dua hal yang berbeda. Sedangkan dalam pandangannya Husserl mengatakan bahwa fenomena itu adalah realitas itu sendiri yang akan diketahui dengan sendirinya. Nah, dalam dialog paradigma tadi, 4 paradigma penelitian itu, di situ dengan jelas dilihat bahwa ada perbedaan pandangan antara satu paradigma dengan paradigma lain dalam asumsi ontologis, asumsi aksiologis, asumsi epistemologis, dan asumsi metodologis. Intinya adalah kita harus memahami apa itu realitas, kemudian realitas itu terbagi atas eksistensi keberadaannya dan keapaannya, yaitu atau esensi. Kemudian esensi itu terdiri atas substansi dan aksiden. Aksiden ini terbagi ke dalam 9 aspek, yaitu kualitas, kuantitas, spasial, waktu, posisi, relasi, kepemilikan, perbuatan, pasif. Di sini inilah yang kemudian informasi-informasi itu diketahui. Kata lain dari informasi itu kan dalam penelitian kita sebut dengan data, atau data itu kata sederhananya adalah informasi. Ada informasi yang bersifat kualitatif, bersifat kuantitatif, ya, spasial, waktu, posisi, relasi, kepemilikan, perbuatan, dan pasif. Inilah yang kemudian dipelajari, dikaji untuk sampai pada realitas yang sesungguhnya. Demikianlah penjelasan materi kali ini terkait dengan dialog paradigma penelitian sosial sebagai lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan definisi metodologi penelitian, definisi metodologi penelitian, terkait dengan definisi metodologi penelitian, perbedaan metodologi dan metode penelitian. Selanjutnya akan masuk pada diskusi terkait dengan perbedaan atau jenis-jenis penelitian sosial.